Selamat pagi anak ibu semua. Salam Fransiskus Pace Ebene. Kita akan memasuki pelajaran terbaru, yaitu pelajaran 3 tentang Yakub. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, hari ini kami akan belajar dari Bapa Yakub. Bantulah kami agar dapat memahami perjuangannya mendapatkan berkat-Mu melalui Ishak ayahnya. Tanamkan juga dalam diri kami kepercayaan yang teguh dan semangat untuk terus berusaha. Dengan demikian, kami pun akan mendapat berkat dari-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak yang baik, silakan lihat gambar berikut. Nah, gambar berikut adalah gambar seorang ayah yang memberikan tanda salib di dahi anaknya. Arti tanda salib yang dilakukan ayah tersebut yaitu di mana ayah sebagai orang tua memberikan berkat kepada anaknya. Tahu apa sih berkat yang akan didapatkan oleh anak tersebut? Berkat yang didapatkan oleh anak tersebut adalah berkat dari Tuhan, agar anak tersebut dapat melakukan segalanya dengan baik, dan dia juga akan menjadi berkat untuk orang lain. Nah, anak-anak yang baik, sebagai seorang anak, kita telah diberkati oleh Allah melalui orang tua. Orang tua merupakan wakil Allah di dunia, di mana Allah telah memberikan berkat-Nya kepada orang tua kita, dan kita boleh menerima berkat itu dari ayah ataupun ibu kita. Karena Tuhan menyertai setiap anak dengan berkat-Nya. Kalau ayah atau ibu mendoakan kita, Tuhan pasti mendengarkan doanya. Karena itu, untuk anak-anakku sekalian, mintalah ayah atau ibumu untuk mendoakan dan memberikanmu berkat, agar kehidupanmu selalu berjalan dalam kedamaian. Seperti bapa bangsa kita, Abraham, Ishak, dan Yakub juga mempercayai berkat Allah dan sangat menginginkan berkat dari Allah. Sebab menurut mereka, berkat dari Allah itu mendatangkan kedamaian dan kenikmatan. Nah, anak-anak yang baik, sekarang kita akan melihat asal-usul dari Bapa Yakub. Saat kelas 2, pasti kamu sudah pernah belajar kan tentang Abraham? Ya, Abraham memiliki seorang istri bernama Sarah. Dan mereka berdua dikaruniai seorang anak bernama Ishak. Ishak memperistrikan Ribka. Dan mereka berdua juga dikaruniai 2 orang anak laki-laki. Anak yang pertama bernama Esau dan anak yang kedua bernama Yakub. Esau senang sekali berburu sedangkan Yakub lebih senang berada di rumah dan membantu ibunya untuk mempersiapkan makan bagi keluarga mereka. Untuk lebih jelasnya, kita akan menyaksikan tentang Yakub diberkati Ishak sebagai anak sulung. Loh, kok bisa sebagai anak sulung? Bukannya anak sulung itu adalah Esau? Nah, untuk itu kita akan saksikan videonya. Ketika Ishak sudah tua,
dan matanya telah kabur, sehingga ia tidak dapat melihat lagi. Dipanggilnyalah Esau, anak sulungnya, berkatalah Ishak, "Anakku, lihat, aku sudah tua. Maka sekarang, ambillah senjatamu, tabung panah dan busurmu. Pergilah ke padang dan burulah bagiku seekor binatang. Olahlah bagiku makanan yang enak, supaya aku makan, agar aku memberkati engkau." Tetapi Ribka mendengarkannya. Setelah Esau pergi ke padang memburu seekor binatang untuk dibawanya kepada ayahnya, berkatalah Ribka kepada Yakub anaknya, "Telah kudengar ayahmu berkata kepada Esau kakakmu. Maka sekarang anakku, dengarkanlah perkataanku seperti yang kuperintahkan kepadamu. Pergilah ke tempat kambing domba kita. Maka aku akan mengolahnya menjadi makanan yang enak bagi ayahmu, agar dia memberkati engkau." Tetapi Esau kakakku adalah seorang yang berbulu badannya, sedang aku ini kulit licin. Mungkin ayahku akan meraba aku, maka nanti ia akan menyangka bahwa aku mau memperolok-olokkan dia. Dengarkan saja perkataanku. Pergilah. Sesudah itu ibunya mengolah makanan yang enak seperti yang digemari ayahnya. Kemudian Ribka mengambil pakaian yang indah kepunyaan Esau, lalu disuruhnyalah dikenakan oleh Yakub. Dan kulit anak kambing itu dipalutkannya kepada kedua tangan Yakub dan pada lehernya yang licin itu. Demikianlah Yakub masuk ke tempat ayahnya serta berkata, "Bapa, akulah Esau anak sulungmu." Maka Yakub mendekati Ishak, ayahnya, dan ayahnya itu merabanya serta berkata, "Kalau suara Yakub, kalau tangan Esau, dekatkanlah makanan itu kepadaku, supaya aku makan daging buruan masakan anakku." Lalu datanglah Yakub dekat-dekat dan diciumnyalah ayahnya. Diberkatinyalah dia, katanya, "Sesungguhnya bau anakku adalah sebagai bau padang yang diberkati Tuhan. Allah akan memberikan kepadamu embun yang dari langit, dan tanah-tanah gemuk di bumi, dan gandum serta anggur berlimpah-limpah. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu, dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah tuan atas saudara-saudaramu, dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia, dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah ia." Dan baru saja Yakub keluar meninggalkan Ishak ayahnya, pulanglah Esau kakaknya dari berburu. Ia juga menyediakan makanan yang enak, lalu membawanya kepada ayahnya. "Bapa, bangunlah dan makan daging buruan masakan anakmu, agar engkau memberkati aku." "Siapakah engkau ini?" Sahutnya, "Akulah anakmu, anak sulungmu, Esau." Lalu terkejutlah Ishak dengan sangat serta berkata, "Aku telah memakan semuanya dan telah memberkati dia. Adikmu telah datang dengan tipu daya dan telah merampas berkat yang untukmu itu." Meraung-raunglah ia dengan sangat keras dalam kepedihan hatinya. "Berkatilah aku ini juga, ya Bapa." Sesungguhnya
tempat kediaman akan jauh dari tanah-tanah gemuk di bumi dan jauh dari embun dari langit di atas. Tetapi akan terjadi kelak apabila engkau berusaha sungguh-sungguh, maka engkau akan melemparkan kuk itu dari tenggukmu. Hak kesulunganku telah dirampasnya, dan sekarang dirampasnya pula berkat yang untukku. Kita sudah menyaksikan video tentang Ishak memberikan berkat kepada Yakub. Di awal, ibu telah menjelaskan bahwa berkat itu adalah anugerah dari Tuhan. Berkat bukan hanya saja kita diberi hadiah ataupun diberi uang oleh orang lain. Berkat yang diterima itu boleh satu, ajaran yang baik dari orang tua, ataupun norma-norma yang baik yang diajarkan orang tua bahkan orang lain kepada kita. Dan dari cerita tentang Yakub tadi, kita bisa melihat bahwa Yakub ingin memenuhi janji Allah bahwa Yakub akan menjadi berkat bagi orang lain. Ya, walaupun cara yang dilakukan oleh Yakub itu adalah tidak benar, tetapi kita masih bisa mengambil nilai positif yang dilakukan oleh Yakub, di mana kita harus selalu bersemangat untuk dapat menjadi berkat bagi orang lain. Walaupun seharusnya yang mendapatkan berkat dari Ishak itu adalah Esau, tetapi Yakub ingin memenuhi janji Allah, di mana Yakub ingin menjadi berkat bagi orang lain. Cara Yakub mendapatkan berkat sulung yaitu dengan giat mengembangkan kemampuannya dan taat pada nasihat kedua orang tuanya. Setiap orang pasti punya cita-cita, bukan? Termasuk kamu. Maka agar dapat terwujud, mari kita belajar dengan giat, berlatih terus, berdoa, serta patuh pada nasihat orang tua. Dan kita harus menjadi Yakub yang kecil. Nah, untuk mendalami cerita kitab suci tadi, maka kamu akan diberikan 5 soal. Dan kamu harus mengerjakannya di buku PS Agama, serta kamu upload di dalam Google Classroom. Nah, ini ibu akan memberikan bahan refleksi untuk kamu yang harus kamu jawab dalam hatimu. Yang pertama, apa ya yang aku inginkan dalam hidupku? Yang kedua, bagaimana usahaku selama ini untuk mendapatkan keinginan itu? Dan yang ketiga, berkat apa saja yang sudah aku terima dari Allah? Dan yang keempat, sudahkah aku menjadi berkat bagi orang lain? Dan aksi yang akan kita lakukan adalah anak-anak, berjuanglah mendapatkan berkat Allah. Dan marilah menjadi berkat bagi orang lain. Sekian pembelajaran kita hari ini, dan tugas yang diberikan silahkan dikerjakan dengan baik. Dan sekarang mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, terima kasih karena Engkau telah menunjukkan kepada kami iman Bapa Yakub yang demikian teguh dan juga semangatnya untuk mendapatkan berkat dari-Mu. Bantulah kami untuk bisa berbuat seperti Bapa Yakub dan memberikan berkat yang telah kami terima melalui perbuatan-perbuatan baik yang kami lakukan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ibu ucapkan selamat pagi anak-anak semua. Salam Fransiskus.
Pace Ebene.